Habib Rizik Syihab yang tersohor, Habib Rizik Syihab yang dirindukan. Bagaimana teater kekerasan sipil menjadikan mereka yang tadinya bukan siapa-siapa jadi ternama. Habib Rizik Syihab adalah sosok paling terkenal saat ini. Anda mungkin tidak menyukai Habib Rizik Syihab, akan tetapi Anda tidak bisa menampik reputasinya sebagai sosok terbaik. Ia adalah penggerak massa yang tidak memiliki saingan, bahkan tidak ada yang membandinginya. Sosok yang ulung dalam mengaduk-ngaduk emosi kerumunan, nama yang dieluk-elukan di mulut halayak hari-hari belakangan. Anda ragu dengan kesohorannya ini? Tanyakan saja, mengapa seorang Kemenko Polhukam merundingkan persoalan keamanan nasional dengannya? Bahkan Habib Rizik Syihab diasingkan oleh pemerintah, dicekal di Mekkatul Mukarramah hingga tidak bisa pulang sampai saat ini. Mengapa sebagai pimpinan ormas yang dianggap mengulang pelanggaran hukum, mengintimidasi banyak orang, menjajakan ujaran kebencian, ia duduk sama tinggi dengan para pejabat negara yang terhormat di berbagai perhelatan? Dan Anda pun mungkin ada yang tidak menyukai Front Pembela Islam atau yang lebih dikenal dengan FPI. Akan tetapi pun sulit disanggah bahwa tidak banyak organisasi yang bisa mengerahkan massa lebih efektif daripada Front Pembela Islam hari ini. Lebih-lebih massa yang berani melakukan tindakan tak terbayangkan kala diperlukan, dan lagi percaya penuh apa yang dilakukannya akan menuai kebaikan. Pernahkah 20 tahun silam Anda membayangkan akan tibanya hari-hari seperti ini? Ormas dan Islam menjadi dua kata yang sulit dipisahkan. Pendakwah merogoh kedudukan tak tergantikan dalam drama politik nasional. Mungkin sulit membayangkannya sebelumnya, bukannya lantaran kita tak bisa membayangkan agama bersimbiosis dengan politik pengerahan massa. Tentu, namun lantaran sampai dengan 2 dekade silam, wajah dari politik massa masihlah patriotisme. Saat kerumunan massa misterius menimbulkan kericuhan, dakwahan pertama kita kelompok ini tak lain dari pemuda Pancasila. Kala sekelompok pemuda tiba-tiba merecoki untuk rasa mahasiswa, kita kontan membatin. Bahkan sejak fajar sejarah Indonesia baru merekah, identitas ormas umfisme dari milisi sipil adalah kebangsaan. Mereka yang sedia menjaga bangsa dari segala ancaman, selagi pada saat yang sama memperoleh penghidupan darinya. Retorika yang menjadi jubahnya adalah menghalau kembalinya penjajah, membasmi komunisme, serta melindungi keberlangsungan kehidupan bangsa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hanya menjumpai pemuda Pancasila di spanduk-spanduk yang dicetak seadanya. Saya baru mendengar GMBI, sebuah ormas yang berplatform nasionalis katanya, setelah mereka bentrok dengan Front Pembela Islam yang tengah menyodot perhatian publik saat ini. Saya yakin ormas-ormas nasionalis masih mempunyai berbagai kesibukan yang produktif. Mereka masih rutin berjumpa dengan para elit politik, mengamankan situasi agar kondusif bagi bisnis dan di sana sini, merencanakan aktivitas-aktivitas yang punya dampak penting bagi perhelatan politik di suatu tempat.
Kendati demikian, ormas yang mengisap perhatian halayak luas dalam setiap aksinya kini adalah ormas agama. Sosok penggerak massa paling diperhatikan di belantara politik tanah air adalah seorang pendakwah, Habib Rizik Syihab. Apa alasan pasang surutnya identitas nasionalisme saat ini? Melesetnya agama menjadi identitas sebagai organisasi massa memang tak lepas dari kebutuhan rezim. Front Pembela Islam, sebagaimana banyak organisasi lokal selepas reformasi, muncul dari inisiatif negara untuk menambahkan pengamanan melalui milisi-milisi sipil. Ia dilahirkan dari rahim Pam Swakarsa yang tujuannya adalah melindungi sidang istimewa MPR tahun 1998. Namun alasan keberpengaruhan ormas agama hari-hari ini tak dapat dirujuk ke kemunculannya. Seperti yang diungkapkan oleh Loren Reiser yang meneliti pemuda Pancasila, ormas, bahkan yang sudah mengantungi nama besar sekalipun, perlu unjuk kekuatan sewaktu-waktu. Hanya dengan cara tersebut, ia bisa memperlihatkan dan mengingatkan orang-orang bahwa mereka membutuhkannya. Sebagaimana pelukis yang butuh berkarya untuk terus kondang di dunianya, mereka harus konsisten berkarya agar tetap dianggap, dan karya mereka adalah kericuhan. Kanvas mereka adalah masyarakat. Betapapun Anda tak menyenangi sebuah ormas karena kekerasan, intimidasi, huru-hara, setiap kali ia berhasil menyulut hal-hal tersebut, orang yang menyadari keberadaannya semakin banyak. Politisi yang mendengarnya bertambah di suatu tempat, pengambil keputusan penting mendengarnya, orang-orang yang menyeganinya bertambah, dan diantaranya tak sedikit yang terinspirasi. Reputasinya, singkat kata-kata beliau, kian berkilau. Dan mengapa agama? Mengapa bukan ideologi lain yang menjadi tudung ormas-ormas kondang hari ini? Agama, pasalnya, menyediakan kesempatan unjuk kekuatan lebih dari semua ideologi lain-lain hari ini. Di masa lalu, patriotisme lah yang menggelar panggung untuk unjuk kesaktian ini. Pemuda Pancasila sendiri toh lahir dari sesumber sepegogoni. Sang pendiri akan mendukung inisiatif Soekarno merebut Irian Barat dengan mengirimkan 5.000 pemuda yang pada kenyataannya dilakukan dengan semalsu catatan anggotanya. Belakangan, nama PP kian bergaung karena menjadi pentungan negara untuk mengeksterminasi komunisme. Ormas-ormas yang mengaku panggilannya adalah melindungi bangsa dari ancaman komunisme. Pada banyak kasus, tak sekadar menjajakan kata-kata, mereka terlibat dalam penumpasannya, dan aksi penumpasan ini sebaliknya mengasah kesaktian mereka di mata orang-orang. Namun pada hari ini, negara tak dapat lagi mengomandoi represi masyarakat sipil dengan dalih stabilitas bila tidak sudi menyandang dakwah otoriter, kejam, pelanggar hak asasi manusia. Padahal ormas-ormas kebangsaan mematri namanya di kancah nasional dengan menjadi perpanjangan negara dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kotornya. Ormas-ormas kehilangan ruang berkiprah leluasa yang dimilikinya di masa silam. Tetapi bak sebuah ungkapan, ada yang patah, ada pula yang bertumbuh. Pada situasi yang demikian, agama menyediakan satu dalih baru untuk unjuk kekuatan. Dalil-dalilnya dengan pilihan di beberapa tempat dapat menjadikan sesuatu yang menegaskan bahwa kemungkaran kini ada di mana-mana. Sesama umat tengah dipinggirkan, dikecam, dihabisi di tanah orang.
Dosa dilakukan dengan leluasa di depan mata. Umat tak boleh hanya diam bila pihak berwajib tak menegakkan keadilan untuk mereka. Mereka harus menindak musuh dengan tangannya sendiri. Akhirnya, laskar-laskar bermunculan. Perjuangan menegakkan agama diamalkan tanpa pamrih di mana-mana. Semaraklah sweeping minuman keras serta prostitusi, penggerebekan media maupun institusi yang menistakan agama, kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap mengancam, maupun pengiriman umat dalam konflik-konflik mempertaruhkan nyawa membela sesamanya. Dan pada gilirannya, kekerasan yang dilakoni dari panggilan hati ini menggerak reputasi para anggota gerakan ormas berbasis agama. Ia menjadikan ormas ini disegani dalam kancah perpolitikan, front pembela Islam. Di berbagai daerah menjadi pengurus laskar atau ormas-ormas agama kontan memberikan seseorang kredensial di antara elit-elit lokal lainnya. Para veteran jihad membela umat Islam ke tempat-tempat jauh menjadi seorang yang disegani lepas kepulangannya. Dan di tingkat nasional, mungkin tak perlu berbicara panjang lebar lagi untuk mencontohkan bagaimana teater kekerasan milisi sipil menjadikan mereka yang bukan siapa-siapa menjadi seorang yang bernama. Bukankah Habib Rizik Syihab adalah sosok paling terkenal saat ini? Apakah Anda masih bertanya-tanya mengapa milisi kebangsaan redup dan milisi agama berkilau? Saya harap tidak. Hemat kata, agama menggantikan bangsa menjadi dalih sah untuk kekerasan. Apakah Anda masih bertanya-tanya mengapa milisi kebangsaan redup dan milisi agama berkilau? Saya berharap tidak. Hemat kata, agama menggantikan bangsa menjadi dalih sah untuk kekerasan. Dalih yang dibutuhkan agar ekonomi kekerasan bergulir mulus.